Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Marwanti dengan NPM 1922-0017. Jadi pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Afrika yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD. Dan di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Emi Marwanti dan saudari Funky Kesnandari dengan materi kolonisasi dan dekolonisasi di Afrika. Dan di sini saya akan membahas mengenai perihal dekolonisasi yang bermasalah pada kasus Sahara Barat. Jadi selama abad ke-18 dan juga 19, kriteria kekuatan bangsa ditentukan oleh banyaknya ukuran dan juga lokasi wilayah jajahannya. Karena itulah sejumlah bangsa Eropa berlomba mencaplok tanah jajahan selagi mereka sanggup. Proses dekolonisasi pun gencar dilakukan pada tahun 1950 sampai dengan 1960. Ketika sejumlah 60 negara menjadi merdeka secara politik. 3/4 diantaranya dari Afrika pada 1945 saat berakhirnya Perang Dunia Kedua. Baru 4 negara Afrika yang merdeka, yaitu Uni Afrika Selatan, ada Ethiopia, ada Liberia, dan juga Mesir. Perancis pun besar pengaruhnya di Afrika dengan La France Union Africaine, yaitu kelompok-kelompok negara Afrika yang sampai kini dibantu oleh Perancis dalam mempromosikan dan juga mempertahankan bahasa, kebudayaan, dan perdagangan Perancis. Di sini ada beberapa masalah dekolonisasi yang belum sepenuhnya tuntas, meskipun Spanyol telah meninggalkannya. Yang pertama yaitu ada konflik Sahara Barat. Konflik Sahara Barat ini berkaitan dengan penentuan nasib sendiri dan juga kontrol terhadap sumber fosfat yang telah menyulut perselisihan negara-negara, khususnya Maroko, Aljazair, ada Tunisia, dan juga Libya dan Mauritania. Masalah Sahara ini bermula dari klaim Maroko terhadap wilayah yang bersengketaan dengan tetangganya Maroko dan penduduk asli yang menghendaki kemerdekaan. Meskipun Prancis sebelumnya merupakan kekuatan dominan di Maroko, pada 1884 Spanyol berhasil dalam klaimnya atas daerah pesisir sepanjang 1000 km di Sahara, wilayah di antara Maroko dan Mauritania, sebagai wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Kepentingan utama Spanyol sebelumnya untuk memproteksi Kepulauan Canary. Di pihak lain, Maroko pun sangat amat peka memperhatikan kebatasannya. Perhatian Maroko terhadap Sahara dan Spanyol ini bertambah besar pada 1965 sewaktu sumber fosfat yang besar ditemukan Bukra dan satu leding pengolahannya serta jalan menuju El Ainun dibangun. Selama 5 tahun berikutnya, Maroko melakukan pendekatan-pendekatan yang konsilatori yang memperkuat posisinya. Pada 1968, Spanyol meninggalkan enclave-nya di Ifni, Maroko. Maroko dan Aljazair kemudian menandatangani Fakta Persahabatan pada 1969 dengan adanya seruan
dekolonisasi internasional, maka pada 1967 Spanyol ini membentuk suatu dewan. Dewan ini menuntut hak menentukan nasib sendiri, sedangkan kelompok nasionalis yang radikal atau Front Polisario ini dibentuk untuk memberi kesempatan bagi diplomasi dalam memberi arah bagi aksi secara langsung. Pada waktu yang bersamaan, Maroko pun menghimbau PBB untuk membawa masalah Sahara Barat ini ke Mahkamah Internasional. Jadi pada 27 Februari 1976, Polisario ini mendeklarasikan terbentuknya Sahara Arab Democratic Republic atau SADR dan melancarkan gerilya yang didukung Aljazair. Sedangkan posisi Mauritania di sini melemah. Terdapat pula bentrokan langsung antara Maroko dan juga Aljazair, tetapi kebanyakan bentrokan ini di sebelah selatan. Meskipun Prancis memberikan dukungan udara dari Mauritania, tetapi Mauritania ini sulit untuk mempertahankan tambang besi di Zouret dan jalan kereta api Nouadhibou. Pada 1976, Mauritania pun menyerahkan bagiannya atas Sahara Barat kepada Maroko. Pada 1978, suatu kudeta pun mendepak rezim Ould Daddah di Mauritania dan satu junta membuat suatu traktat perdamaian dengan SADR pada 1979. Maroko maupun Polisario menginginkan suatu referendum di Sahara Barat. Maroko pun menolak tuntutan dari Polisario agar Maroko menarik diri dari Sahara sebelum suatu pemungutan suara. Adapun di arena adu laga, tembok Maroko, suatu penghalang berupa pasir setinggi 2,75 meter sepanjang 2.500 km dengan alat-alat elektronik canggih secara pelan-pelan bergerak ke depan. Sampai 1985, Maroko pun memasukkan penduduk dalam wilayah yang dipersengketakan ke dalam penduduk Maroko. Pada Maret 1985, Raja Hasan dari Maroko menghimbau PBB untuk mengatur suatu referendum. Ia menyatakan tidak mempercayai OAU. Perundingan tertutup pun antara Maroko dan Aljazair pada 1985. Sesungguhnya pernah ada perundingan pada 1978 dan 1983. Tidak berarti Aljazair telah meninggalkan Polisario, tapi hanya mengindikasikan perlu suatu pencairan dalam kebuntuan. Kehadiran Raja Maroko Muhammad ke-6 pengganti Raja Hasan pada KTT Liga Arab di Aljazair 22-23 Maret 2005 mendapat reaksi positif menuju harmonisasi hubungan Maroko yang mengalami pasang surut akibat isu Sahara Barat. Membaiknya hubungan kedua negara diperkirakan akan berdampak positif terhadap organisasi Uni Maghrib Arab atau UMA pada 17 Februari 2007 yang berumur 17 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ada status Sahara Barat. Sampai 2007, status dan kedaulatan Sahara Barat belum tuntas secara de facto. Wilayah tersebut berada di bawah Maroko. Pemerintah SADR di pengasingan Aljazair kini dipimpin Muhammad Abdul Aziz. Selama 30 tahun, sejumlah negara telah memberikan pengakuan pada SADR di pengasingan walaupun menarik kembali dukungan mereka.
Yang ketiga, posisi Maroko. Maroko tidak akan menerima penyelesaian di luar kerangka kesatuan wilayah dan kedaulatannya. Von Polisario menerima usulan Baker Plan tetapi ditolak Maroko dengan alasan keamanan. Masalah Sahara Barat merupakan isu yang mempengaruhi hubungan Maroko dan Aljazair yang mendukung Front Polisario. Dan melalui pemungutan suara, Aljazair mengharapkan pertimbangan dan dukungan negara sahabat di Asia agar memberikan suara tidak dalam posisi abstain. Karena hal itu dapat diartikan oleh pihak lainnya sebagai suatu yang tidak menguntungkan bagi bangsa Sahara Barat. Aljazair pun menyambut baik dan lega dengan keputusan Komisi 4 MU PBB 11 Oktober 2005 yang menegaskan kembali bahwa konflik Sahara Barat adalah bagian dari masalah dekolonisasi. Kemudian yang terakhir yaitu posisi Indonesia. Indonesia selalu menjaga yang seimbang baik dengan Maroko maupun Aljazair. Prinsipnya Sahara Barat merupakan masalah dalam negeri Maroko. Indonesia tidak ikut campur dan mendukung penyelesaian antara Maroko dan juga Aljazair. Karena dalam hal tersebut di sini sudah menjadi urusan dari Dewan PBB. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.